ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Salam Joglo. Ini pertama pertemuan kita ya. Semoga di sini saya bisa memberi manfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian semua. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, di mana sampai kita di detik ini kita masih dapat merasakan nikmat tersebut, kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nikmat dapat mengerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah ini. Ya, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang sangat besar yang kita rasakan. Ya, kenapa? Karena betapa banyak orang yang bangun ya di jam-jam ini tetapi nggak mampu melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggelar sajadahnya pun nggak mampu. Bahkan ada yang nggak mampu membuka matanya. Ya, jadi sudah terlelap tidur karena selimutnya dan dinginnya malam. Ya, nggak mampu untuk melangkahkan kaki. Subhanallah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Al-Qur'an Al-Karim, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah ini. Maksudnya hidayah Islam, iman, dapat beramal soleh seperti ini. Ya kan? Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kita nggak akan mampu melangkahkan kaki kita ke rumah-rumah Allah ini kecuali itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini patut kita syukuri. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat menuntut ilmu. Ya, kita menuntut ilmu di sini bukan menuntut ilmu dunia. Ya, beda dengan dunia. Ilmu syar'i ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syar'i ini kata Rasulullah SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di mana di jalan itu dia menuntut ilmu syar'i, ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan dengan dia menuntut ilmu itu, akan mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata para ulama, ini merupakan jalan termudah seseorang dimasukkan ke surganya Allah. Menuntut ilmu syar'i ini, ilmu agama ini adalah jalan termudah dimasukkannya seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah SAW. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Kecuali apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Ya, kita rasakan kalau kita lagi menuntut ilmu syar'i seperti ini, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan di hati-hati kita. Masya Allah, tabarakallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dan kita akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka
di sisinya Allah Subhanahu wa taala, di makhluk-makhluknya Allah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak tidak dirasakan oleh begitu banyak manusia. Ya. Kita lihat manusia di zaman sekarang ini merasakan nikmat ilmu yang bertebaran di mana-mana, tapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada perasaan di hatinya ingin mendengarkan ilmu tersebut. Subhanallah. YouTube, video yang ceramah Ustaz, Kiai, Gus dan lain-lain, semua banyak di mana-mana. Tapi berapa yang menonton video-video itu? Ya kan? Kitab-kitabnya para ulama, ya, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta kitabnya ulama. Ya, yang itu merupakan di zaman dulu itu harga satu kitabnya itu bisa mencapai mungkin uang sekarang bisa ratusan juta atau miliaran rupiah satu kitab. Ya. Kenapa? Karena sangat mahal. Apa perjuangannya ulama itu? Mereka untuk mendapatkan satu hadis aja, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia menempuh ribuan kilometer satu hadis. Bayangin. Dan di waktu itu ribuan kilometer bukan hal yang mudah, hal yang sangat berat. Menempuh perjuangan perjalanan bisa berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri di zaman sekarang ini. Jadi kita sebagai muslim itu harus merutinkan diri kita itu melazimkan thalabul ilm. Selalu kita menuntut ilmu. Ya, minimum kalau nggak ada waktu dalam seminggu sepekan itu sekali. Ya, kita sempatkan 1 jam 2 jam udah. Rutinkan terus sampai kita masuk ke liang lahat kita, sampai ke kubur kita. Terus kita rutinkan. Insya Allah kita mati husnul khotimah dengan cara itu. Ya, itu kata para ulama. Cara hidup yang terbaik seorang muslim adalah dengan melazimkan terus menuntut ilmu sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarganya, para istrinya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas suatu tema yang sangat-sangat penting untuk dibahas di zaman sekarang ini. Kenapa? Tema yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu semua, kewajiban seorang muslim kepada penguasa. Ya, kita mau bahas ini. Kenapa kita bahas tema ini? Karena tema ini jarang dibahas oleh para asatidzah atau ulama atau kiai atau gus dan lain-lain, jarang dibahas. Padahal ini merupakan suatu akidah seorang muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang muslim yang harus mengetahui apa kewajiban-kewajibannya kepada penguasa. Ya, kita lihat sekarang chaos, ya kan, di mana-mana, hampir seluruh Indonesia chaos. Ya, tetapi kita lihat yang mendapatkan ilmu ini hanya beberapa orang, segelintir orang aja. Gak banyak orang yang mendapatkan ilmu ini. Ya, yang mengetahui ilmu tentang ini, kewajiban kepada penguasa, bagaimana kita fikihnya kita terhadap penguasa, kepada pemerintah. Ini banyak yang nggak tahu. Ya, padahal ilmunya bertebaran di mana-mana, tapi mereka nggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat pertengahan, Bapak-bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Telah kami jadikan, atau demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan itu apa maksudnya? Pertengahan berarti tidak
hulu terhadap nabi-nabinya. Ya, terhadap Nabi Muhammad SAW kita tidak hulu sampai kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Enggak, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam. Jangan kalian puji-puji aku sebagaimana Nasara itu memuji Isa bin Maryam, Nabi Isa al-Masih. Ya, yang kita muliakan Nabi Isa, tapi sama mereka orang Nasara disembah Nabi Isa itu, ya kan, alaihi salam. Jadi kita tidak berhulu-huluan, tidak berlebih-lebihan, karena juga hulu terhadap sholihin, hulu terhadap orang-orang soleh itu merupakan pintu kepada kesyirikan. Ya, makanya orang-orang Nasara itu terjeblos ke dalam pintu kesyirikan yang diharamkan mereka dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah. Ya. Dan Allah haramkan jannah buat mereka. Di lanjutan ayatnya, ya, kalau kita sebutkan terlalu panjang. Dan juga kita tidak seperti Yahudi yang membunuhi nabi-nabi. Berapa ratus, berapa ribu nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi? Berapa banyak? Ya, mereka berlebihan apa? Meremehkan nabi-nabinya Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala, diremehkan oleh mereka. Kita pertengahan, ya, kita tidak hulu dan kita tidak meremehkan. Begitu juga terhadap pemerintah, terhadap penguasa, kita tidak mendewa-dewakan mereka, mengagung-agungkan mereka, berlebihan, tidak, ya kan? Apa saja yang mereka bilang terus kita taati, maksudnya walaupun mereka mengajak kepada kemaksiatan kita taati, nggak seperti itu caranya. Ada cara fikih-fikihnya, ya. La ta'at fi maksiatillah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita nggak perlu, kunci pertama, kita nggak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi poin pertama. Yang kedua, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kita bayangkan dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang enggak beriman enggak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini. Jadi orang-orang yang enggak ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahkan mungkin suka meninggalkan sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat, ya, dia terancam kekafiran, amalan kekafiran, terancam. Ya kan? Kalau kekafiran itu berarti apa? Sudah hilang imannya. Ya kan? Makanya apa? Kalau orang sudah meninggalkan sholat, sudah tak takut lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya telah kafir, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memanggil hanya orang beriman di sini, yang yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iman di hati, tasdiqun fil qalb. Terus ucapkan di lisan, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul amantu billah. Katakan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu apa? Setelah itu kita amalkan dengan jawari, kita amalkan dengan anggota badan kita. Ini namanya iman. Ya, orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini. Jadi jangan marah orang-orang yang mendengarkan apa perintah Allah di sini. Kalau dia nggak beriman, nggak perlu marah, karena dia bukan orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ya, tetapi Allah di
ini mengajak bicara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman sekalian semua, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul, wa athi'ur rasul. Bagaimana caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul? Caranya adalah dengan mengerjakan ketaatan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ya, mengharapkan pahala atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, menjauhi segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ya, takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taat kepada Allah dan kepada Rasul. Setelah itu apa? Wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada penguasa kalian, kepada pemerintah maksudnya. Ya. Kenapa Allah sebutkan atiullah wa atiur rasul? Allah sebutkan taat kepada Allah dengan kata taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum tanpa kata atiu lagi. Kenapa? Karena taat kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita taati. Dan juga begitu juga kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan yang mutlak. Semua perintah Rasulullah SAW harus kita taati. Tetapi beda dengan pemerintah. Tidak ada kata atiu di situ, tapi wa ulil amri minkum. Ya, berarti apa? Ketaatan ini nisbiyah. Ya, kalau dia mengajak kepada kebaikan, kita taati. Kalau dia mengajak kepada keburukan, kepada maksiat, maka nggak boleh kita taat. Ya, ini prinsip. Ya. Tapi kita harus balik lagi, kita harus taat sama mereka. Wa ulil amri minkum. Di lanjutan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kalau kita banyak perselisihan sama teman, saudara, sama tetangga dan lain-lain, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Dikembalikan kepada apa kata Allah di Al-Quranul Karim dan kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih seperti itu. Kalau kalian merupakan orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Ya. Ini perintah Allah yang sangat-sangat jelas. Yang perintah untuk taat kepada ulil amri. Dan juga ada suatu hadis yang dikabarkan oleh Ibnu Umar, sahabat mulia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala ayadan min ta'ah laqiyallahu yawmal qiyamah wa la hujja lahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada penguasa yang sah. Ya. Dari ketaatan min ta'ah laqiyallahu yawmal qiyamah wa la hujjata lahu. Dia akan menemui Allah, bertemu dengan Allah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan untuk membela diri. Dia nggak punya senjata. Orang kalau misalkan pergi perang nih lawan musuh, ya kan, tapi dia nggak bawa senjata, habis nggak? Habis, ya kan? Begitu juga ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya senjata, hujjah itu senjata kita, alasan kita untuk membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan yang kita perbuat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap amalan yang kita perbuat di muka bumi ini, hendaklah kita persiapkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bakal Allah tanya nanti, kenapa kamu kerjakan ini? Siapkan kita jawabannya dari setiap amal yang kita kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal sebiji dzarrah, sebiji atom atau sebiji semut, ya, itu akan melihat ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beramal itu dari tadi kebaikan, sebiji atom kebaikan. Barang siapa yang beramal sebiji atom keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan sebiji dzarrah, sebiji atom, sebiji semut, maka dia akan mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baru sampai tadi tidak memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi oleh Rasulullah SAW, wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah. Dan barang siapa yang mati, meninggal dan tidak ada di lehernya itu bai'at. Bai'at berarti apa? Bai'at itu ada di zaman Rasulullah SAW, ada bai'atul ridwan, ada bai'atul aqabah, ya kan? Itu perjanjian dengan Rasulullah SAW bahwa para sahabat itu akan mentaati Rasulullah SAW dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan lapang dan sulit. Pokoknya akan mentaati Rasulullah SAW dan akan selalu membela Rasulullah SAW dalam setiap keadaan. Ini baiat. Ya, begitu juga ini baiat, maksudnya di sini terhadap pemerintah. Ketika kita masuk dalam suatu negara seperti Indonesia ini, berarti kita punya perjanjian terhadap negara ini. Kita harus taat kepada mereka, ya kan? Mata maitata jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada di lehernya itu baiat, dia keluar maksudnya dari ketaatan kepada pemerintah. Dia nggak mau taat sama pemerintah, dia nggak mengakui pemerintah. Mata maitata jahiliyah. Dia mati dalam keadaan mati di zaman jahiliyah maksudnya. Bukan mati pasti masuk neraka ya. Enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi dia mati seakan-akan itu belum ada Rasulullah SAW, belum ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini belum ada. Belum ada Al-Qur'an, belum ada hadis dari Rasulullah SAW. Berarti dia hidup dalam kegelapan, dia mati di masa itu. Ya, sangat merugi orang yang seperti ini, tapi tidak berarti ini ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Ya. Dan juga di hadis dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wa ardhahu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika as-sama' wa ta'ah fi usrika wa yusrik." Rasulullah SAW bersabda, bagi kamu ya Abu Hurairah, maksudnya kalian semua di sini, bukan hanya Abu Hurairah, mendengarkan dan taat. Berarti mendengarkan dan taat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintah, sebagai khalifah mereka di saat itu. Fi usrika wa yusrik. Di saat susahmu, di saat sulitmu, dan di saat mudahmu. Wa mansyatika wa makrahik. Dan di saat kamu semangat dan di saat kamu lagi sulit keadaannya, lagi nggak semangat, lagi dipersulit oleh orang lain. Wa asratan alaika. Dan ketika pemerintah itu hanya memperdulikan dirinya sendiri, nggak memperdulikan diri kita. Ya seperti zaman sekarang ini, kita lihat kan sebetulnya memang ya kalau dilihat dari pandangan umum ya, yang kita lihat ya pemerintah itu memang nggak pro terhadap rakyat ya seperti itu. Tapi perintahnya apa di sini? Perintah Rasulullah SAW. Walaupun pemerintah itu nggak pro terhadap rakyat, kita harus tetap taat kepada mereka. Taat. Ya. Ini ya Allah apa poin atau pelajaran dari Rasulullah SAW yang sangat-sangat berharga di masa sekarang ini. Ya, kita lihat berapa nyawa yang melayang, berapa hari, 2-3 hari. Berapa banyak muslimin yang melayang nyawanya, ya, karena pertempuran yang nggak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar terhadap pemerintah, ya kan, menasehati pemerintah secara terang-terangan, ya,
Ya memang kita berada di negara yang menerapkan sistem demokrasi, di mana ini bukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan sistem yang ada demokrasi itu sebelum zamannya Rasulullah SAW, zaman Yunani kuno, demokrasi sebelum tahun Masehi itu Yunani kuno, demokrasi. Maka ini adalah kembali kepada zaman bahlak lah bahasa kita, ya kan? Zaman dulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, ya. Seharusnya memang pemerintahan, ya, yang syar'i, yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi pemerintahan atau negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan hukum Allah, Al-Qur'an diterapkan. Hudud, qisas dan lain-lain. Kita lihat negara Saudi. Kerajaan Saudi, Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, begitu berkah di negara tersebut, melimpah kekayaannya. Karena apa? Karena menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan Al-Qur'anul Karim. Hampir tidak ada orang yang berani membunuh orang lain di sana. Kenapa? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena kisos, orang yang membunuh dipenggal kepalanya di depan umum di sana. Kita lihat berapa banyak masalah pembunuhan akhir-akhir ini. Ada yang kepala cabang bank dibunuh, ada polisi dibunuh, ini dibunuh, itu dibunuh. Semua nyawa nggak ada harganya bagi mereka, ya kan? Padahal satu nyawa mukmin, orang yang beriman, itu dia direnggut nyawanya. Dan bagi Allah hancurnya bumi dan langit ini semua dibanding satu nyawa mukmin, ya, bayangin. Begitu remehnya nyawa seorang yang beriman di hadapan mereka, gitu. Ini karena apa? Karena kebodohan, ya kan? Karena kebodohan. Jadi karena kita nggak paham agama yang benar ini, gitu. Kebanyakan kita nggak paham, sehingga nyawa-nyawa manusia itu sangat-sangat tidak ada harganya. Ya, maka kita harus berjuang menyelamatkan negara kita ini yang kita cintai dengan apa? Dengan menyebarkan ilmu, ya, ilmu syar'i, ilmu Islam yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebarkan mulai dari keluarga kita, ke anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita. Kita ajak mereka menuntut ilmu. Ya, kalau ilmu ini bertebaran, maka akan apa di negara ini? Akan tegak tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menjanjikan orang yang bertauhid, negara yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah janjikan apa? Allah janjikan Allah akan mengganti khalifahnya, pemimpin mereka dengan pemimpin yang zamannya dulu, zaman Rasulullah SAW. Bayangkan di zamannya Rasulullah SAW itu dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, sampai menjadi peradaban yang sangat maju, peradaban yang penuh dengan cahaya terang benderang, cahayanya Al-Qur'anul Karim. Itu karena apa? Karena mereka meninggalkan kesyirikan. Yang tadinya ada 360 patung di sisi Ka'bah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW di hari Fathu Makkah, ya, sehingga berbalik dari masa kegelapan itu menjadi masa terang benderang, kemajuan, ya. Di surat Nur kalau mau dibaca Bapak Ibu, ya, nanti kalau pulang ke rumah, kalau saya jelaskan agak panjang ayat itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati, ya, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilannahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yumakkinanna lahum, ya, dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti khalifahnya, pemimpin-pemimpinnya dengan pemimpin yang zaman dulu, di zamannya Rasulullah SAW. Maksudnya kalau seperti Rasulullah SAW, ya. Dan Allah akan menguatkan agama mereka,
agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan, ya kan? Bayangin kalau di zaman sekarang ini seperti 3 hari ini kita merasakan apa? Ketakutan, ya. Ketika kita mau keluar kita merasa aman, ya. Kita bawa kendaraan takut dihancurkan, dibakar, ya, di jalan dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Bahkan banyak yang nggak berdosa hancur habis hartanya. Toko-toko dijarah, dibakar seenaknya, ya kan? Ya kan? Ini karena apa? Ya karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, setelah Allah menggantikan mimba di khaufihim amna, Allah gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Apa kata Allah? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka hanya menyembah kepadaku, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini kuncinya. Kalau mau aman, yang memberikan keamanan kita siapa Bapak Ibu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Quraisy, li'ilafil a'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'ilafil Quraisy li'ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb hadzal bait. Rumah Allah ini, Ka'bah ini maksudnya. Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang dimana Allah memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar dari mereka dan memberikan keamanan dari ketakutan-ketakutan mereka. Maka keamanan ini Bapak Ibu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita nggak sanggup untuk bersyukur, ya, saking besarnya nikmat keamanan ini, dan kita nggak akan rasakan kecuali terjadi hari-hari seperti ini. Hari-hari ketakutan, ya. Balik lagi ke zaman Covid, takut keluar kemana-mana, takut kena virus kalau zaman dulu. Kalau sekarang takutnya apa? Takut sama manusia, ya kan? Takut sama manusia yang ngamuk, rakyat yang ngamuk, ya kan? Ya maka juga dari pemerintah harus dia memperhatikan kebijakan-kebijakannya, ya kan? Harus kembali lagi kepada agama ini, janganlah berbuat zalim, ya kan, kepada rakyat kita ini, kepada negara Indonesia ini, sehingga rakyat ini marah gitu. Memang kita nggak bisa salahkan rakyat yang ngamuk ini, kenapa? Karena memang ini kesalahan dari pemerintahnya juga, ya. Tapi tetap juga itu nggak bisa dibenarkan tindakan-tindakan seperti itu yang menghancurkan, menjarah dan lain-lain, ya, nggak bisa dibenarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat bala ini, ya, ujian ini terhadap negara kita. Semoga Allah berikan keamanan di negara kita ini, Allah turunkan keamanan, ya, supaya kita bisa beribadah dengan tenang, hidup dengan tenang, punya keluarga tenang, semua tenang. Itu kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, ya, yang perlu dicatat di sini adalah ada mujawazil khuruj 'alal a'immah illa bit-tawabit, yaitu kita dilarang atau tidak boleh keluar, ya, dari ketaatan kepada pemerintah kecuali ada aturan-aturan yang sudah diterapkan, ya, atau ada syarat-syarat yang sudah diterapkan, yaitu al-khuruj 'alal hakim yu'addu min a'zamil mafasid. Keluar terhadap ketaatan kepada pemerintah, kepada hakim, hakim di sini maksudnya pemerintah, dianggap sebagai kerusakan yang terbesar. Kenapa? Ya kita lihat ini efeknya sekarang, rusak yang sangat besar. Kita balik lagi ke zaman tahun 98 ketika kantor-kantor dibakar, ya kan, yang etnis non pribumi dicecar, diincar semua, ya kan, bahkan mereka kabur kemana-mana, ya, merasa nggak aman, ya. Itu setelah kejadian itu rasakan, kan Pak Ibu, dolar tiba-tiba melonjak tinggi, ya kan, harga barang tinggi semua, naik semua. Karena apa? Karena krisis zaman itu.
Ya, karena tersebar ketidakamanan di negara ini sehingga semua jadi sulit. Ya, maka bagaimana pun caranya kita harus jaga gimana caranya kita nggak membuat kerusakan di negara ini, tidak mencabut keamanan di negara ini. Maka syariah Islam mengatur di sini dengan dhawabit yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk selalu mendengar dan taat. Ya, balik lagi mendengar dan taat. Fi mansyatina wa makrahina. Di saat kita semangat dan di saat kita dipersulit, di saat kita mudah, di saat kita sulit. Wa afratan alaina, dibalik lagi di sini. Dan di saat Rasulullah SAW atau pemerintah, ya, itu hanya mengutamakan dirinya, rakyatnya. Wa anzil al-amr ahlu. Dan kita tidak mencabut perkara yang kita sandarkan kepada pemerintah. Kita kan menyandarkan perkara-perkara kita kepada pemerintah. Kita percayakan kepada mereka. Kita tidak mencabut itu. Kita tetap biarkan perkara yang kita percayakan kepada pemerintah. Qala illa, nah di sini ada pengecualian. Kecuali antara kufran bawahan. Kecuali kalian melihat kekafiran yang sangat nyata di pemerintah tersebut. Ini yang pertama, pengecualian. Yang kedua, indakum fihi minallahi burhan. Ya. Kalau kalian melihat kekafiran yang sangat nyata dari pemerintah itu, maka kalian telah memiliki burhan, ya, atau bukti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti apa? Pemerintah nggak boleh mencapai derajat kekafiran yang sangat-sangat nyata, nggak boleh. Ya. Ini menyebabkan syarat mendengar dan taat kepada pemerintah itu tercabut, ya kan? Dan ada lagi syarat yang kedua, yaitu ya seperti kita lihat di zaman dulu itu ada kudeta seperti itu. Itu syaratnya apa? Yang kedua syaratnya setelah kufur yang sangat nyata itu adalah yang mau menggulingkan ini harus punya kekuatan yang sangat kuat. Nggak boleh setengah-setengah kekuatannya. Jadi benar-benar harus bisa menggulingkan dan tidak menyebabkan pertumpahan darah. Ini syaratnya. Ya, nggak boleh menjadikan kerusakan yang lebih besar. Jadi ada namanya darul mafasid. Kita menghindari kerusakan. Ya, jadi misalkan sekarang ini ada kerusakan, ya kan, di negara ini ada kerusakan. Tapi kita nggak boleh menggulingkan kerusakan ini dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Nggak boleh seperti itu. Itu kaidah dalam agama Islam. Nggak boleh kita menghilangkan suatu kerusakan, tapi menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Nggak boleh. Tetapi yang boleh apa? Ketika kita menghilangkan satu kerusakan ini, diganti dengan kerusakan yang lebih kecil, itu boleh. Ya, itu boleh. Kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ayatnya di surat Al-An'am 108. Jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang apa berarti? Orang-orang yang berbuat syirik. Kalian jangan cela mereka. Padahal boleh nggak mencela mereka sebenarnya? Asalnya boleh. Karena itu menyebabkan mereka marah. Ya, kalau mereka marah kan mereka bisa mengevaluasi diri mereka. Tapi nggak boleh karena apa? Kata Allah di sini, fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Ini kerusakan yang lebih besar lagi. Ya kan? Ya, ini di surat Al-An'am ayat 108. Ya. Ini kaidah yang keempat yang kita sampaikan di hari ini. Yang terakhir adalah tahrimu. Yang kedua sebelum terakhir, kita sampaikan 2 poin sebelum terakhir ini. Ya, mudah-mudahan sempat waktunya, tinggal kira-kira sampai syuruk ya waktunya ya Pak, sekitar 5-10 menit lagi. Tahrimu qatlil kafir al-musta'man wal musah.
Kita diharamkan untuk membunuh ya seorang yang tidak beragama Islam, kafir, al-musta'man, yang memiliki perjanjian dengan pemerintah. Berarti orang-orang Nasoro ya dan lain-lain yang punya perjanjian dan pemerintah kita itu nggak boleh dibunuh. Ya, bahkan yang membunuh mereka itu tidak akan mencium rihal jannah, bau surganya nggak nyium. Bayangin, orang kafir ini yang dibunuh nggak mencium bau surga orang yang membunuhnya, apalagi orang mukmin, ya kan? Yang tadi kita bilang bahwa dunia dan langit ini semua hancur itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di satu ayat di surat Al-Maidah, orang yang membunuh satu orang itu seperti dia membunuh semua manusia. Dan orang yang menghidupkan satu orang, dia seperti menghidupkan seluruh manusia. Menghidupkan maksudnya apa? Menjaga nyawanya seseorang, bukan menghidupkan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW membunuh seorang bukan beragama Islam. Ya, di hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW qala, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh mu'ahadan, mu'ahadan di sini maksudnya orang kafir yang punya perjanjian terhadap sama pemerintah kita, lam yarih raihatal jannah, mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal baunya itu, ya, aromanya surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun. Bayangin, sejauh apa dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ini kaidah yang sangat-sangat penting buat diucapkan. Ya. Bukan berarti orang yang beragama selain Islam itu mereka halal darahnya buat ditumpahkan. Apalagi orang Islam, ya kan? Kita lihat sangat mudah sekarang. Bahkan ada sampai salah bunuh, ya kan? Lagi kericuhan kemarin ada yang salah bunuh, ya kan? Kenapa? Karena ada provokator di situ. Mereka menanggung dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat-sangat murka terhadap hal-hal seperti ini. Ya. Ya, poin yang terakhir yang kita sampaikan di sini adalah wujub ta'ati al-anzimah al-'ammah, yaitu kita wajib untuk mentaati sistem, ya, sistem yang umum yang ada di negara kita ini. Contohnya menaati lampu merah, peraturan-peraturan, ya, itu kita taati supaya apa? Supaya kita ikut peraturan. Karena apa? Karena itu merupakan Subhanahu wa taala. Ta'atul amri syar'a hiya min ta'ati waliyil amr bil ma'ruf. Taati peraturan, sistem, ya. Tadi seperti tadi lampu merah itu contohnya lampu merah, tapi banyak yang lain-lain. Yang tidak menyelisihi syariat Islam itu adalah merupakan ketaatan kepada waliul amr, merupakan ketaatan kepada pemerintah, kepada penguasa, bil ma'ruf, dengan hal yang baik. Ya. Dalilnya adalah wujub ta'at waliul amr yang tadi sudah kita sebutkan, dalil yang sama tetap, ya, dari surat An-Nisa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ayat ke-59. Ya. Maka di sini nasihat yang terakhir ini yang sebagai penutupan untuk diri saya sendiri dan untuk umat muslim seluruh yang mendengarkan di sini, bahwa ada satu nasihat dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Ketika terjadi suhu panas seperti ini, kericuhan di mana-mana, suhu panas politik, apa kata Imam Nawawi rahimahullah taala? Yang bagi lil alim والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. Artinya adalah hendaknya bagi orang yang berilmu dan orang yang terhormat, yang ditaati,
ya, untuk menyejukkan manusia tatkala fitnah ini melanda, ya, seperti keadaan sekarang ini. Fitnah ini melanda dan menjelaskan kepada mereka dalil-dalilnya, ya. Maka ya demikian aja ini kajian kita yang singkat ini. Semoga ilmu ini yang disampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri, saya sendiri, dan untuk jamaah semua, ibu-ibu dan bapak semua, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita bisa mengambil istifadah di kesempatan yang lain waktu, ya, kalau ada kesempatan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitanir rajim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini, ujian ini terhadap negara kita, dan Allah semoga menurunkan keamanannya kembali kepada negeri kita, dan semoga Allah memperbaiki pemerintah kita. Semoga Allah memberikan hidayah di hati-hati mereka, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada para pembuat ilmu, ya. Semoga Allah menurunkan ketenangan di hati-hati mereka agar tidak menghancurkan negara yang kita cintai ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di jalan yang benar, di jalan Al-Qur'an, Shiratul Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dilindungi dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Di sisi Nabi Muhammad SAW, surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Yang demikian ini kita tutup, ya, dengan doa kafaratul majelis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.